Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Damayanti, NIM 2018-53129 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi, yaitu implementasi sistem informasi pengelolaan aset berbasis web di Balai Desa Margorejo. Yang pertama, saya akan membahas hasil analisa masalah. Kasus yang saya ambil berada di Kelurahan Margorejo. Masalah yang terjadi antara lain, yang pertama, pembukuan masih manual. Yang kedua, sulit mencari data. Dari subjek-subjek masalah yang terjadi, analisis sistem harus dapat mengidentifikasikan kemungkinan penyebab terjadinya masalah ini. Yang pertama, pembukuan yang masih manual. Masalah dapat diidentifikasikan yang menyebabkan masalah ini adalah karena belum efektifnya pembukuan yang masih manual, yaitu dengan cara ditulis di dalam buku aset. Yang kedua adalah kesulitan mencari data. Masalah ini dapat diidentifikasikan karena disebabkan petugas kesulitan mencari data karena harus dibaca satu persatu. Di sini terdapat tabel identifikasi penyebab masalah. Nama proyek, Sistem Informasi Pengelolaan Aset Berbasis Web di Balai Desa Margorejo, tanggal 8 Februari 2021 sampai 8 Maret 2021, dibuat oleh Aprilia Damayanti, disetujui oleh Abdul Rafiq Rifai. Masalah yang dihadapi, yang pertama, pembukuan masih manual. Identifikasi penyebab masalah yaitu pembukuan yang masih manual dengan cara ditulis dalam buku aset. Yang kedua, sulit mencari data. Identifikasi masalahnya, petugas kesulitan mencari data karena harus dibaca satu persatu. Tabel yang kedua yaitu identifikasi titik keputusan penyebab masalah. Yang pertama, identifikasi penyebab masalah pembukuan masih manual. Titik keputusan: A. Penanganan dalam input data. B. Proses pembuatan laporan. Lokasinya di kawal umum, aplikasi pengelolaan. Yang kedua, sulit mencari data. Titik keputusan: A. Proses pengelolaan data. B. Proses pencarian data. C. Sistem penyimpanan data. Lokasi kawal umum, aplikasi pengelolaan. Tabel yang ketiga yaitu identifikasi personil kunci. Yang pertama ada Bapak Sunarwan, bagian pembukuan, jabatan staf kardus. Tugasnya yaitu mencatat data aset, memberi penomoran aset, dan menyerahkan laporan aset. Yang kedua ada Bapak Nur Jamaah, bagian pencarian data, jabatan kaur keuangan. Tugas mengelompokkan setiap data, mengelola sistem yang sudah disediakan, dan menyimpan data di tempat yang berbeda. Usulan pengembangan sistem informasi untuk objek PKL ini adalah petugas masih kesulitan dalam mengelola data aset, begitu juga dalam menyimpan data, sehingga dibuatlah sistem ini agar mempermudah petugas dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta penyimpanan datanya tentu akan lebih menjadi aman karena disimpan dalam database. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem yang pertama adalah perancangan berorientasi proses atau DFD. Di sini petugas atau staf kardus jika ingin mengakses sistem memerlukan data login. Jika ingin mengakses pengelolaan aset, maka membutuhkan data aset dan kode aset. Setelahnya, pengelolaan aset akan mengirim data jumlah aset ke dalam data store. Jika petugas ingin mengakses pengelolaan data pinjam, maka membutuhkan data pinjam dan kode akses. Lalu, pengelolaan data pinjam mengirim data jumlah pinjaman ke data store peminjaman. Selanjutnya, petugas jika ingin mengelola pengelolaan data pengembalian, maka membutuhkan data pengembalian dan kode aset. Selanjutnya, pengelolaan data pengembalian mengirimkan data jumlah pengembalian ke dalam data store pengembalian. Jika petugas ingin mengupdate data pengembalian, maka membutuhkan data pengembalian. Data pengembalian diambil dari data store. Lalu jika mau update data pinjam, membutuhkan data pinjam. Data pinjam diambil dari data store peminjaman. Jika mau update data aset, jika ingin mengupdate data aset, diambil dari data store aset data. Selanjutnya, jika petugas ingin membuat laporan, maka membutuhkan data aset, data pinjaman, dan data pengembalian.
adalah use case diagram. Yang pertama, bisnis use case, yaitu analisa aktor. Aktor dalam sistem informasi pengelolaan aset antara lain admin atau staf kadus, sekretaris desa, kaur umum, dan warga. Bisnis use case. Bisnis use case menjelaskan apa yang bisnis kerjakan, tidak memperdulikan apakah proses dilakukan secara otomatis atau menggunakan teknologi informasi atau manual. Yang pertama, sekretaris desa mengkoordinasi inventarisasi. Sekretaris desa memberi koordinasi pelaksanaan inventarisasi kepada petugas yang ditunjuk. Yang kedua, staf kadus membuat data aset desa. Staf kadus yang ditunjuk sebagai pelaksana inventarisasi menulis kategori data aset desa. Yang ketiga, staf kadus memberi penomoran aset desa. Setelah mengkategorikan aset, staf kadus memberi penomoran terhadap aset. Yang keempat, staf kadus mencatat seluruh aset. Setelahnya, staf kadus mencatat seluruh aset yang dimiliki Desa Margorejo dalam pembukuan. Yang kelima, data aset desa dapat dipinjamkan. Warga membawa surat permohonan peminjaman aset untuk meminjam aset. Yang keenam, kaur umum memeriksa surat permohonan. Kaur umum memeriksa surat permohonan untuk mengkonfirmasi peminjaman aset. Yang ketujuh, staf kadus memeriksa ketersediaan aset. Setelah dikonfirmasi oleh kaur umum, staf memeriksa ketersediaan aset. Yang kedelapan, kaur umum mencatat peminjaman aset. Apabila aset tersedia, kaur umum mencatat aset yang dipinjam. Yang kesembilan, kaur umum memberikan bukti peminjaman aset. Berikut adalah use case diagram bisnis yang telah dibuat. Selanjutnya adalah use case sistem. Di dalam sistem, admin dapat mengelola data aset, mengelola peminjaman aset, mengelola pengembalian aset, dan laporan. Mengelola peminjaman aset itu dengan mengelola data aset, sedangkan kepala desa hanya dapat mengakses laporan. Deskripsi mengelola data aset. Aktor utama admin, aktor tambahan tidak ada, nama use case mengelola data aset. Tujuan use case menambahkan, mengedit, menghapus data aset. Kondisi awal, from data aset, kondisi akhir, simpan data. Optimistic flow. Yang pertama, admin melakukan login. Yang kedua, admin membuka menu kelola data. Yang ketiga, admin memilih tambah data aset. Yang keempat, admin memasukkan data yang akan ditambahkan sesuai ketentuan. Yang kelima, admin klik tombol simpan data. Yang keenam, apabila ingin ubah atau hapus data, admin klik tombol edit atau hapus data. Yang ketujuh, ganti atau hapus data aset yang ingin diubah. Yang kedelapan, klik simpan data aset. Pessimistic flow. 1A, admin salah memasukkan username atau password. 3A, admin mengisi form tidak sesuai ketentuan. 4A, server error, admin tidak simpan data. Solusi. 1A, admin mengisi username atau password dengan benar. 3A, ulangi mengisi form tambah data dan teliti sebelum menyimpan. 4A, refresh aplikasi dan tunggu beberapa saat server sudah diperbaiki. Opsi yang kedua yaitu deskripsi mengelola peminjaman aset. Aktor utama admin, aktor tambah tidak ada, nama use case mengelola peminjaman aset. Tujuan use case menambah, mengedit, hapus data peminjaman aset. Yang kondisi awal, form peminjaman aset. Kondisi akhir, simpan data. Optimistic flow. Yang pertama, admin melakukan login. Yang kedua, admin membuka menu kelola data. Yang ketiga, admin memilih tambah peminjaman aset. Yang keempat, admin memasukkan data yang akan ditambahkan sesuai ketentuan. Kelima, admin klik tombol simpan data. Keenam, apabila ingin ubah atau hapus data, admin klik tombol edit atau hapus data. Yang ketujuh, ganti atau hapus data peminjaman aset yang ingin diubah. Yang kedelapan, klik simpan peminjaman aset. Pessimistic flow. 1A, admin salah memasukkan username atau password. 3A, admin mengisi form tidak sesuai ketentuan. 4A, server error, admin tidak simpan data. Solusi. 1A, admin mengisi username atau password dengan benar. 3A, ulangi mengisi form tambah data dan teliti sebelum menyimpan. 4A, refresh aplikasi atau tunggu beberapa saat server sudah diperbaiki. Yang ketiga,
Deskripsi mengelola pengembalian aset. Aktor utama admin, aktor tambah tidak ada, nama use case mengelola pengembalian, tujuan use case menambah, mengedit, menghapus data pengembalian aset, kondisi awal form pengembalian aset, kondisi akhir simpan data. Optimistic flow. Yang pertama, admin melakukan login. Yang kedua, admin membuka menu kelola data. Yang ketiga, admin memilih tambah pengembalian aset. Yang keempat, admin memasukkan data yang akan ditambahkan sesuai ketentuan. Yang kelima, admin klik tombol simpan data. Yang keenam, apabila ingin ubah atau hapus data, admin klik tombol edit atau hapus data. Yang ketujuh, ganti atau hapus data pengembalian yang ingin diubah. Kedelapan, klik simpan pengembalian aset. Pessimistic flow. 1A, admin salah memasukkan username atau password. 3A, admin mengisi form tidak sesuai ketentuan. 4A, server error, admin tidak simpan data. Solusi. 1A, admin mengisi username atau password dengan benar. 3A, ulangi mengisi form tambah data dan teliti sebelum menyimpan. 4A, refresh aplikasi atau tunggu beberapa saat server sudah diperbaiki. Deskripsi laporan. Aktor utama admin, kepala desa. Aktor tambahan tidak ada, nama use case laporan, tujuan use case melakukan aktivitas mencetak laporan, kondisi awal form laporan, kondisi akhir cetak laporan. Optimistic flow. Yang pertama, admin atau kepala desa melakukan login. Yang kedua, admin atau kepala desa membuka form laporan. Yang ketiga, admin atau kepala desa memilih bagian data yang akan dicetak. Yang keempat, data ditampilkan. Yang kelima, mencetak laporan. Pessimistic flow. 1A, admin salah memasukkan username atau password. 3A, data tidak muncul. 4A, cetak gagal. Solusi. 1A, admin mengisi username atau password dengan benar. 3A, refresh halaman. 4A, cek hardware seperti printer. Selanjutnya adalah kelas diagram. Yang pertama ada kelas admin. Kelas admin merupakan kelas yang akan mengakses sistem secara keseluruhan dengan cara login terlebih dahulu. Di kelas admin terdapat atribut username dan password, operasinya, kelola data aset, kelola peminjaman aset, kelola pengembalian aset, dan kelola laporan. Yang kedua, kelas data aset. Kelas data aset digunakan untuk menampung pencatatan aset ke sistem. Di kelas data aset terdapat atribut kode aset, nama aset, jenis aset, tanggal kepemilikan, tahun perolehan, nilai perolehan, kondisi aset, dan keterangan. Dan operasinya adalah tambah, ubah, dan hapus. Yang ketiga, kelas peminjaman aset. Kelas peminjaman aset digunakan untuk menampung data peminjaman aset. Di kelas peminjaman aset terdapat atribut ID, nama peminjam, status peminjam, kode aset, nama aset, kondisi aset, tanggal pinjam. Operasinya adalah tambah, ubah, hapus. Yang keempat, ada kelas pengembalian aset. Kelas pengembalian aset digunakan untuk menampung data pengembalian aset. Di dalam kelas pengembalian aset terdapat atribut ID, nama peminjam, status pengembalian, kode aset, nama aset, kondisi aset, tanggal kembali. Operasinya adalah tambah, ubah, hapus. Yang kelima, kelas laporan. Kelas laporan merupakan kelas yang menampung data laporan dari data. Kelas laporan memiliki atribut data aset, pinjam aset, dan kembali aset. Yang keenam, kelas kepala desa. Kelas kepala desa merupakan kelas yang menampung data kepala desa. Kelas kepala desa memiliki atribut NIP, nama, dan operasi ACC laporan. Berikut adalah relasi kelas diagram yang telah dibuat. Admin melakukan login, lalu admin dapat mengelola data aset, mengelola pinjam aset, dan mengelola kembali aset, mengelola laporan aset. Di dalam laporan aset terdapat kembali aset, pinjam aset, dan data aset. Kepala desa dapat mengakses laporan. Selanjutnya adalah sequence diagram. Diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display atau form berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Yang pertama adalah sequence diagram pendataan aset. Admin melakukan login. Di menu login, admin memasukkan username dan password. Jika benar, akan masuk ke menu utama. Jika gagal, akan kembali ke menu login.
Selanjutnya, admin membuat data aset dengan tambah data. Jika sudah, data aset ditambahkan. Yang kedua, admin melakukan edit data aset diedit. Yang ketiga, admin melakukan hapus data. Selanjutnya, data aset dihapus. Yang kedua, sequence diagram peminjaman aset. Admin melakukan login. Di menu login, admin mengisi username dan password. Apabila berhasil, akan menuju ke menu utama. Apabila gagal, akan kembali ke login. Selanjutnya, admin mengelola data peminjaman pada form peminjaman dengan tambah data peminjaman. Setelahnya, data peminjaman ditambahkan. Yang kedua, admin melakukan edit data peminjaman. Selanjutnya, data peminjaman diedit. Yang ketiga, admin melakukan hapus data peminjaman, maka data peminjaman dihapus. Yang ketiga, sequence diagram pengembalian aset. Admin melakukan login dengan mengisikan username dan password. Jika benar, akan menuju ke menu utama. Jika salah, akan kembali ke login. Admin mengelola data pengembalian pada form pengembalian dengan cara tambah data pengembalian. Jika berhasil, data pengembalian ditambahkan. Yang kedua, admin melakukan edit data pengembalian. Jika berhasil, data pengembalian diedit. Yang ketiga, hapus data pengembalian. Jika berhasil, data pengembalian dihapus. Yang ketiga, sequence diagram laporan aset. Admin melakukan login dengan mengisikan username dan password. Apabila benar, akan menuju ke menu utama. Apabila salah, akan kembali menuju login. Admin melakukan kelola data laporan pada form laporan. Admin melakukan cetak laporan. Apabila berhasil, laporan dicetak. Kepala desa melakukan ACC laporan. Selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram adalah sesuatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang dirancang. Bagaimana alur berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana alur berakhir. Berikut adalah activity diagram sistem informasi pengelolaan aset. Yang pertama, mengelola data aset. Petugas melakukan login, lalu menuju utama dan menambah data aset. Sistem menginput data aset. Apabila ingin disimpan, maka simpan data aset. Apabila tidak, akan kembali ke menambah data aset, lalu selesai. Yang kedua, mengelola peminjaman aset. Admin mulai login ke menu utama, ke kelola peminjaman aset, dan tambah data peminjaman. Sistem akan menginput data peminjaman. Apabila tidak disimpan, maka kembali ke tambah peminjaman. Apabila disimpan, maka simpan data, dan selesai. Yang ketiga, mengelola pengembalian aset. Mulai admin melakukan login, menuju menu utama, dan kelola data pengembalian, lalu menambah data pengembalian. Sistem melakukan input data pengembalian. Jika tidak simpan, maka kembali ke tambah pengembalian. Apabila disimpan, maka simpan data dan selesai. Selanjutnya, mengelola laporan. Mulai admin melakukan login, lalu menuju menu utama dan kelola laporan. Sistem mencetak laporan, kepala desa mengakses laporan. Selesai. Selanjutnya adalah state chart. State chart diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem. Perubahan tersebut digambarkan dalam satu graf berarah. Berikut adalah state chart diagram admin. Melakukan login, lalu validasi username dan password. Bila login gagal, maka kembali ke login. Jika berhasil, menuju ke menu utama. Di situ terdapat pilihan kelola data aset, kelola data peminjaman, kelola data pengembalian, dan kelola laporan. Jika disimpan, maka akan disimpan ke database. Yang ketiga, implementasi program. Selanjutnya saya akan menjalankan program aplikasi yang telah saya buat. Yang pertama, setelah masuk ke menu login, kita masukkan username dan password. Setelah berhasil masuk ke dalam program, di sini akan tampil menu dashboard. Dan di dalam program ini terdapat menu dashboard, data aset, data pinjaman, data pengembalian, dan laporan. Pada data aset, di sini berisi tentang rekap-rekap aset Desa Margorejo. Di sini kita dapat menambahkan aset dengan cara klik tombol tambah aset. Semisal kita mau menambahkan
aset baru yaitu lemari kayu. Setelahnya kita klik tombol simpan, maka data yang tadi kita input berhasil tersimpan. Di sini ada pula tombol aksi yaitu edit dan hapus. Misal kita ingin mengedit nomor pertama yaitu aset lemari kayu. Kita klik tombol edit. Di sini tanggal kepemilikan sebelumnya 16 Juni 2021. Semisal kita ganti menjadi tanggal 2 Juni 2021, nilai perolehan menjadi 200.000. Lalu klik tombol edit. Maka data tersebut berhasil diedit atau diubah. Di sini juga ada tombol hapus. Kita dapat menghapus data yang kita pilih. Misal kita mau menghapus data nomor 2, maka kita klik tombol hapus dan oke. Dan data tersebut pun berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke data pinjaman. Klik tambah data. Kita masukkan nama peminjam, status peminjaman, tanggal dipinjam, dan nama aset. Misal tape recorder. Klik tombol simpan. Maka data tersebut berhasil disimpan. Di sini terdapat pula pilihan edit dan hapus. Selanjutnya data pengembalian. Kita klik tambah data. Masukkan nama peminjam, status pengembalian, tanggal kembali. Nama aset tadi adalah tape recorder, lalu klik simpan. Data yang sebelumnya sudah dipinjam sekarang masuk ke data pengembalian. Selanjutnya adalah menu laporan. Kita pilih laporan dari 1 Juni sampai 30 Juni, lalu klik cari. Maka di sini tampil data peminjam yang pinjam aset dari tanggal tersebut. Kita bisa print dan muncul seperti ini. Sekian video presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.